Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita lanjutkan tentang salat khauf. Ma'asyiral muslimin, jamaah subyang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan sahabat Al-Quran As-Sunnah dimanapun berada. Jika pasukan tidak bisa dibagi dua karena perang berkecamuk dengan sengit. Ya, jika perang berkecamuk dengan sengit sehingga pasukan tidak bisa dibagi menjadi dua kelompok, maka semua tentara sholat sendiri-sendiri dalam kondisi apapun. Ya, masing-masing sholat. Ya, culiang ngelewe, sepanjang bani, sapa kesempatan. Ya, tiga waktu istirahat. Maka semua berjalan atau di atas kendaraan atau menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, ya, dengan memberi isyarat terserah nanti di situ kalau darurat. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya jika kalian dalam keadaan takut atau bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Surah Al-Baqarah ayat 239. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in kanu aktsara min dzalika fal yusallu qiyaman wa rukbanan." Jika mereka lebih banyak, maka sholatlah dengan berdiri dan di atas kendaraan. Kok kira-kira sauraki dalam perang atau dalam rasa takut yang berat, ya, lebih susah diadakan lagi sholat berjamaah. Ya, mana sekinaitan dari kuma berjamaah ki, sisa mina bom, sisa mina tembak. Karena perang terus. Maka boleh sholat sendiri-sendiri, sementara sholat berjalan pindah, dan lain sebagainya. Maksud hadis ini, jika ketakutan semakin meningkat, perang semakin berkecamuk, dan kaum muslimin bertempur melawan musuh, sholatlah dengan berdiri atau di atas kendaraan. Kemudian tentara muslim yang mengejar musuh atau lari daripadanya. Jika seorang muslim mengejar musuh yang ia takutkan lolos dari kejarannya, sementara mengejar lalu ngiro balik, atau ia dikejar musuhnya dan dia khawatir tertangkap olehnya, ia regalin atau silalung, selang ilalung misalnya, maka ia boleh sholat dalam keadaan apapun, ya, sementara waktu-waktu. Ya. Mungkin kalau kita dikejar, jangan sholat, bahaya. Ya, padahal justru detik-detik terakhir, siapa tahu ditangkap ki, dibunuh, tidak sholat ki. Makanya segera perbanyak zikir ibadah kepada Allah. Berjalan, berlari, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Ya, begitu juga orang yang terancam nyawanya karena ulah manusia atau hewan atau apa saja selain keduanya. Ia sholat dalam posisi apapun karena dalil-dalil. Ya, walaupun bukan perang, ya, tapi pada misalnya bawata, ya, ada kekacauan, bukan kota. Merasa kondisi, bahkan binatang pun merasa nita kedo tak ye, nita tak dan naik kita ye. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya, sama tadi itu, jika kalian dalam keadaan takut bahaya maka sholatlah sambil berdiri, berjalan atau berkendaraan.
Perbuatan Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu ketika diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengejar Al-Huzali, dia berkata, "Karena aku khawatir tugasku menunda sholat. Aku pun berjalan dalam keadaan sholat dengan isyarat." Ya, ini surah itu Nabi tak disuruh sama Nabi kejar itu. Ya, kejar Al-Huzali. Ya. Maka dia khawatir jangan sampai yang dikejar itu lolos gara-gara sholat. Ya. Padahal wajib juga, sholat wajib, diperintah Nabi mengejar juga wajib. Maka dia usahakan melaksanakan kedua-duanya. Nah, sholat dengan sambil mengejar dengan isyarat. Ya, misalnya lari. Nah, tiba-tiba waktu ruku, ada saja isyarat sedikit, cek. Sujud begitu. Jadi tidak betul-betul sujud. Ya. Tapi tetap dalam keadaan sholat. Ya, itu diantara yang berkaitan dengan sholat khauf. Ya, mungkin jarang terjadi dan belum pernah dilakukan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.